Raja Pedang, Jilid 16 episode 4. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Baiknya dia memiliki tubuh yang kuat dan gerakannya cepat sehingga kadang-kadang dia bisa menangkap binatang-binatang hutan kecil untuk menjadi pengisi perutnya. Sementara itu, tak pernah dia lupa untuk melatih diri dengan ilmu yang dia pelajari dari Lo Tong Sou Li. Pandai sekali Beng San menjaga rahasianya sehingga tak pernah ada orang mengetahui bahwa anak ini memiliki ilmu yang luar biasa. Semua orang yang bertemu dengannya hanya mengira bahwa dia adalah seorang anak jembel yang terlantar dan patut dikasihani. Banyak pula hinaan-hinaan dan ejekan-ejekan yang diderita oleh Beng San, namun anak ini menerima semua itu dengan sabar, maklum seperti yang pernah dia dengar dari Lo Tong Sou Li bahwa semua penderitaan hidup merupakan gemblengan yang paling baik untuk seseorang, merupakan latihan rohani yang amat berharga. Sementara itu, hawa imdan yang di dalam dirinya makin hari makin menjadi kuat dan teratur dan betul saja seperti yang diajarkan oleh Sou Li, makin tekun dia belajar, makin terasa olehnya betapa tubuhnya menjadi makin kuat dan sama sekali tidak pernah menderita lagi dari perasaan panas atau dingin akibat dua macam hawa yang tadinya meracuni darahnya tapi yang sekarang setelah dapat dia kuasai merupakan tenaga yang maha kuat. Sungguh patut disayangkan bahwa kesalahpahaman antara Hoa San Sieng dan Kunlun Sam Heng Te makin membesar dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka. Seperti telah diketahui, setelah melaporkan semua peristiwa yang menimpa dirinya di depan gurunya yaitu Ketua Hoa San Pai Lian Butojin, Xian Hua dan 3 orang suhengnya pergi turun dari Gunung Hoa San untuk mencari 3 orang saudara murid Kunlun Pai untuk memprotes perbuatan Kui Xin. Sesuai dengan petunjuk guru mereka, 4 orang murid Hoa San Pai langsung pergi mengunjungi orang tertua dari Kunlun Sam Heng Te, yaitu Bun Si Teng di Xinyang. Kedatangan mereka berempat disambut oleh Bun Si Teng dan adiknya Bun Si Liong yang sudah sembuh daripada luka-lukanya. 2 orang saudara Bun ini sudah pernah bertemu dengan Xian Hua, dan biarpun di antara 3 orang jago Hoa San yang lain baru Kuatin Siong mereka pernah melihatnya, namun 2 orang lagi, Tio Wan It dan Kui Kong, pernah mereka mendengar namanya. Karena yang datang adalah jago-jago ternama dari Hoa San, 2 orang saudara Bun ini menyambut dengan penuh penghormatan, akan tetapi melihat wajah para tamu yang nampaknya mengandung sesuatu yang tidak puas dan marah, mereka menjadi heran dan berlaku hati-hati. Bun Si Teng dan Bun Si Liong segera menyambut kedatangan mereka dan memberi hormat. Bun Si Teng sambil menjura berkata, "Ah, kiranya Hoa San Sieng Hiong, 4 orang gagah dari Hoa San, yang datang mengunjungi gubuk kami yang buruk. Selamat datang, adik Xian Hua, silakan duduk." Kepada tunangan sutenya ini, Bun Si Teng bersikap manis. "Liong Te, lekas beritahu sosomu kakak iparmu, untuk menemani adik Xian Hua. Tak usah repot-repot, Jiwi tak perlu repot-repot. Kami datang untuk minta keadilan dan minta dibereskannya sebuah urusan besar, bukan untuk datang minum arak atau bercakap-cakap kosong." Ucapan ini dikeluarkan oleh Tio Wan It, orang kedua dari Hoa San Sieng yang terkenal berangasan. 2 orang saudara Bun mengerutkan kening. Benar-benar tak sopan tamu ini, pikir Bun Si Liong sambil memandang orang pendek gemuk berbaju hitam itu dengan mata menaksir-naksir. Akan tetapi Bun Si Teng yang lebih tua dan berpengalaman, segera dapat menduga bahwa tentu terjadi hal yang amat gawat sehingga orang-orang gagah ini bersikap seperti itu. "Saudara-saudara berempat jauh-jauh datang membawa urusan penting apakah? Tentu kami selalu siap untuk membantu kalian. Harap si Eng Hiong segera ceritakan kepada kami berdua," kata Bun Si Jeng, masih ramah tamah. Bu Eng Kiam Tio Wan It yang sudah amat tak sabar karena marahnya menghadapi urusan sumoinya, segera melangkah maju dan berkata kasar. Sekarang ini, Hoa San Sieng berhadapan dengan Kunlun Sam Heng Te sebagai orang-orang gagah yang hendak membereskan urusan penasaran. Kedatangan kami ini adalah karena perbuatan yang amat tak patut dan keji dari orang termuda dari Kunlun Sam Heng Te. Kui Xin harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan Jiwi berdua ini harus pula bertanggung jawab dan dapat segera menyeret Kui Xin kepada kami. Kata-kata ini seperti halilintar menyambar bagi 2 orang saudara Bun itu. Bun Si Teng yang lebih sabar menekan dada dan mukanya agak pucat, adapun Bun Si Liong sudah meraba gagang pedang dan goloknya sambil mengeluarkan suara gerengan seperti harimau terluka, matanya tajam menyapu ke-4 orang tamu itu. Baiknya Bun Si Teng memberi isyarat kepada adiknya supaya bersabar dan dia sendiri lalu berkata,
Segala urusan dapat diurus, segala penasaran dapat diadili, akan tetapi harus diberi penjelasan lebih dulu apa sebabnya si Wi Tuan berempat seperti marah-marah. Sute kami, Kui Xin, bukan kami hendak menyombong, akan tetapi Kui Sute sudah terkenal di 4 penjuru langit sebagai seorang gagah yang tak pernah meninggalkan sifat-sifat satria. Siapakah yang tak pernah mendengar nama Pek Le Jiu Kui Xin, murid termuda dari Kunlun Pai yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan membela kebenaran. Sekarang si Wi datang-datang menyatakan Sute kami itu melakukan perbuatan yang amat tidak patut dan keji. Tentu saja sukar bagi kami untuk dapat mempercayai. Tidak ada perbuatan Kui Sute yang tidak patut. Liem Xianhua tak dapat menahan kemarahannya. Seorang yang bergaul dengan siluman betina dari Pek Lian Pai, setelah terlihat oleh ayahku lalu bersama siluman itu datang membunuh ayahku yang tua dan tidak berdaya, apakah hal ini kau anggap patut dan tidak keji? Bun Si Teng melengak, lalu saling pandang dengan adiknya. Bun Si Liong marah sekali, mulutnya sudah bergerak-gerak hendak membantah dan memaki. Akan tetapi orang gagah ini mempunyai sifat yang amat lucu, yaitu dia amat takut kalau berhadapan dengan wanita. Andai kata yang mengeluarkan tuduhan itu bukan Xianhua melainkan orang di antara suheng-suheng nona itu, tentu si Liong sudah memaki dan marah. Sekarang dia hanya berdiri dengan kedua tangan terkepal, kedua mata melotot, akan tetapi tidak melotot kepada Xianhua, melainkan kepada Kuatin Siong bertiga. Bun Si Teng sudah dapat menguasai hatinya pula, lakini menghadapi Kuatin Siong yang sejak tadi diam saja hanya memandang dengan mata tajam penuh selidik. Hoa San It Kiam, namamu di dunia Kang Ou sudah tersohor sebagai seorang pendekar gagah dan adil. Kuharap saja sekarang kau pun akan bersikap seperti seorang yang adil. Adikku Kui Xin tertimpa tuduhan yang amat berat. Setiap tuduhan harus disertai bukti-bukti dan dasar. Tanpa dasar dan bukti maka tuduhan itu adalah fitnah yang amat jahat. Apakah bukti dan dasarnya tuduhan terhadap Kui Sute itu? Hoa San It Kiam Kuatin Siong Nyi narik napas panjang sebelum menjawab. Saudara Bun, aku pun merasa amat menyesal dengan terjadinya hal yang menimpa sumoiku. Kalau kalian merasa penasaran karena Sute kalian tertimpa tuduhan berat, bagaimana dengan kami? Sumoi kami tertimpa malapetaka yang lebih berat dan hebat lagi. Oleh karena itu, kita harus berani mempertanggungjawabkan secara adil. Harus berani membela yang benar dan menghukum yang salah. Sikap begini sudah menjadi tugas kita sebagai orang gagah, bukan? Siapa saja yang salah harus dihukum, baik dia itu orang lain maupun adik sendiri. Sebaliknya, siapa saja orangnya asal dia itu berada di pihak kebenaran, haruslah kita bela. Bukankah begitu juga pelajaran yang kalian terima dari suhu kalian? Bun Si Teng mengangguk-angguk. Kau betul, Hoa San It Kiam, kami pun takkan membela Sute kami sendiri kalau dia betul-betul bersalah. Hanya kami amat sangsikan apakah Sute kami bersalah, karena kami percaya, bahkan yakin bahwa Kui Sute bukanlah seorang yang demikian jahat dan keji. Dia pun sudah membuat nama besar di dunia Kang Ou. Oleh karena itu, tuduhan berat tadi harap kau jelaskan dan kau beri dasar-dasar atau bukti-bukti. Kuatin Siong tersenyum pahit. Seorang yang sudah memiliki kepandaian setingkat dengan kita, kalau sudah melakukan sesuatu, bagaimana bisa dicari buktinya? Kadang-kadang kejadian tanpa bukti pun sudah jelas, cukup jelas untuk ditarik kesimpulan dan diambil keputusan siapa yang bersalah. Nah, kau dengarlah baik-baik. Pada suatu hari, beberapa pekan yang lalu, ayah dari Liem Sumoi yaitu Liem Talopek, pulang ke rumah sambil marah-marah dan menyatakan kepada Liem Sumoi bahwa dia melihat Kui Xin berpelesir bersama seorang perempuan cabul dari Pek Lian Pai, dan Liem Lopek menyatakan hendak memutuskan tali perjodohan antara Liem Sumoi dan Kui Xin. Liem Sumoi merasa penasaran dan diam-diam ia pergi ke Telaga Pok yang dimana Kui Xin terlihat oleh ayahnya. Sayang ia tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri, akan tetapi dari keterangan tukang-tukang perahu di sana ia mendapat keterangan bahwa memang betul Kui Xin dan seorang perempuan berada di situ beberapa hari lamanya. Dengan hati berat Liem Sumoi pulang ke rumahnya dan didapatinya ayahnya telah luka-luka hebat. Sebelum meninggal dunia, Liem Lopek masih sempat menyatakan bahwa yang menyerangnya adalah Kui Xin dibantu seorang perempuan cantik. Penasaran, penasaran. Bun Si Liong berteriak-teriak. Tak mungkin dia itu Kui Sute. Tak mungkin. Mana buktinya bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Kui Sute? Tua Suheng. Kui Kong meloncat maju. Kenapa Suheng masih simpan-simpan keterangan?
Jelaskan saja sekalian. Kunlun Samhengte, jangan coba-coba menutupi. Kesalahannya sudah jelas karena menurut kesalahan sute kalian. Jangan coba-coba menutupi. Kesalahannya sudah jelas karena menurut kesalahan sute kalian. Keterangan Liem Sumoy, di tubuh Liem Lopek itu terdapat paku-paku Pek Lianting dan bekas pukulan Pek Le Jiu. Nah, mau bilang apa lagi? Paku-paku Pek Lianting tentulah paku-paku yang dilepas oleh perempuan siluman dari Pek Lian Pei itu dan pukulan Pek Le Jiu. Bukankah julukan Kui Xin adalah Pek Le Jiu?